Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level A2. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran gramatik kita. Kita akan belajar tentang pluskuamperfekt. Apa sih pluskuamperfekt? Pluskuamperfekt itu intinya adalah masa lalu dari masa lalu. Jadi, kita akan belajar bagaimana mengungkapkan di dalam suatu kalimat suatu kejadian yang terjadi sebelum masa lalu. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, saya akan membandingkan dengan particip perfect. Nah, particip perfect kalian masih ingat, kalian sudah belajar dulu waktu A1, yaitu suatu pewaktuan dalam bahasa Jerman yang mengungkapkan suatu keadaan di masa lalu dalam suasana tidak formal ya. Atau dalam bahasa Jermannya disebut Vergangenheit. Nah, kalau dalam particip perfect kita masih ingat dulu menggunakan haben dan sein. Kemudian di belakang kalimat ada particip perfect di sana ya. Haben bila tidak terjadi perpindahan, sedangkan sein bila terjadi perpindahan. Namun kalian harus ingat ya, dulu ada beberapa kata kerja yang selalu pakai sein apapun yang terjadi. Misalkan kayak bleiben jadi ist geblieben, kommen jadi is gekommen. Ya, kalian masih ingat itu dulu kalian belajar di A1 ya. Jadi ada kata kerja yang selalu pakai sein kalau dalam kondisi perfect. Oke, sedangkan apa itu pluskuamperfekt? Pluskuamperfekt itu lebih lampau dari particip perfect. Jadi lebih dahulu dari particip perfect ya. Dan pada pluskuamperfekt ini kita tidak menggunakan haben atau sein ya, kita menggunakan hatte dan war. Kemudian particip perfect diletakkan di bagian paling belakang. Istilahnya kalau pluskuamperfekt ini dalam bahasa Jerman disebut vor Vergangenheit atau suatu kejadian sebelum masa lampau. Oke, langsung saja kita ke contoh aja ya biar nggak pusing-pusing ya. Kalau kita belajar contoh itu kan kita akan jadi lebih jelas ya. Oke, kita coba menggunakan kata hubung als. Nah, als di sini berarti ketika. Kita langsung ke kalimat pertama. Als meine Mama gekocht hat, hatte mein Vater schon gegessen. Ya, als meine Mama gekocht hat, ini kalimat perfect ya. Ketika mama saya memasak, hatte mein Vater schon gegessen. Ayahku sudah makan. Jadi, ayahku sudah makan di sini lebih dulu daripada peristiwa mama memasak. Dan peristiwa mama memasak itu terjadi di masa lampau. Kalian masih ingat kata hubung als ya, itu digunakan untuk peristiwa masa lampau aja. Artinya ketika dan hanya untuk peristiwa masa lampau. Kalau kalian lupa ya, kalian cek lagi materi tentang konjungsion di bagian 2. Nah, di sana ada konjungsion atau kata hubung di mana kata kerja diletakkan di belakang. Di sana als adalah salah satu ya, termasuk dari grup itu ya. Oke. Als meine Mama gekocht hat, hatte mein Vater schon gegessen. Ketika mama saya memasak, ayah saya sudah makan duluan. Ayah saya sudah makan duluan itu sudah terjadi dahulu daripada mama memasak. Maka ayah saya sudah makan duluan itu kita menggunakan pluskuamperfekt. Ingat, setelah koma ya, penggunaan als ya. Setelah koma itu diikuti kata kerja, kemudian subjeknya. Oke, contoh kedua. Ich war seit einer Stunde dort gewesen, als er gekommen ist. Ich war seit einer Stunde dort gewesen. Ya, aku sudah berada di sana. Ya, war gewesen ini dari sein ya. Ini bentuk pluskuam dari sein. Aku sudah berada di sana sejak 1 jam ya, seit einer Stunde, als er gekommen ist, ketika dia datang. Nah, mana yang terjadi dahulu ya? Yang terjadi dahulu adalah kita sudah berada di sana baru dia datang ya. Oke. Jelas ya? Ini kita meletakkan als pada klause kedua ya. Sama aja sih.
Cuma bedanya kalau di klausa pertama als-nya, maka kan diakhiri dengan koma nih ya. Ya, contohnya als meine Mama gekocht, koma, kata kerja dahulu baru subjek. Pluskuamperfekt itu juga bisa dipasangkan dengan preteritum. Contohnya di kalimat ketiga, als der König kam, ketika raja datang. Nah, itu kita pakai preteritum. Jadi itu suatu bahasa narasi ya, preteritum. Kalian sudah belajar dulu di A1. Hatten sich Tausende von Bürgern auf dem Stadtplatz versammelt. Ya, ribuan rakyat kumpul di Stadtplatz, di alun-alun. Ya, sich versammeln itu artinya kumpul. Nah, kita lihat di sini mana yang terjadi dahulu, raja datang atau rakyat kumpul dulu? Rakyat kumpul dulu baru raja datang ya. Jelas ya? Maka ketika di klausa rakyat kumpul ini kita menggunakan pluskuamperfekt. Oke, baiklah. Lanjut ke slide berikutnya. Kita juga bisa menggunakan konjungsi nachdem. Ya, kata hubung nachdem. Nachdem di sini berarti setelah. Nachdem Mama gekocht hatte, setelah Mama memasak, haben wir zusammen gegessen. Jadi setelah nachdem diikuti pluskuamperfekt. Ya, kenapa? Karena setelah nachdem itu terjadi lebih dulu. Ya, kita lihat di contoh ini, setelah Mama memasak, ya, kita makan bersama-sama. Jadi mana yang dahulu, Mama masak atau kita makan bersama-sama? Ya, Mama masak dulu ya. Maka pluskuamnya adalah di Mama memasak. Berikutnya, sie hat gut geschlafen nachdem sie geduscht hatte. Dia tidur dengan baik setelah ya nachdem sie geduscht hatte, setelah dia mandi. Oke? Mana yang lebih dulu? Mandi dulu atau tidur dulu? Mandi dulu ya, baru tidur. Oke? Maka setelah nachdem ya, itu adalah pluskuamnya. Nachdem er spazieren gegangen war, hatte er viel Hunger. Setelah dia spazieren gehen itu artinya jalan-jalan. Setelah dia jalan-jalan, spazieren gegangen war, ya, itu pluskuam. Hatte er viel Hunger. Dia akhirnya lapar gitu ya. Dia lapar banget. Jadi mana yang lebih dahulu? Jalan-jalan dulu atau lapar? Ya, jalan-jalan dulu ya di sini ya. Maka nachdem er spazieren gegangen war, ya, pluskuamperfekt. Baru perfect biasa. Good. Lanjut, kita juga bisa menggunakan konjungsi before. Nah, before itu artinya sebelum, ya. Jadi, gimana penggunaannya dalam kalimat? Kita lihat di contoh, nachdem er spazieren gegangen war, hatte er viel Hunger. Itu tadi ya, kalimat yang tadi. Kita menggunakan before, kita balik. Before diikuti perfect atau preteritum biasa, ya. Setelah itu koma, ya, kemudian pluskuamnya, ya. Before er viel Hunger hatte, sebelum dia kelaparan, war er spazieren gegangen. Dia jalan-jalan. Maka war er spazieren gegangen di sini letak pluskuamnya. Oke, saya pikir itu aja yang dapat saya ajarkan pada hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama, dan saya Dwi Prianto mengucapkan tschüss und bis zum nächsten Mal.